Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di SK Tolib Channel. Pada video kali ini kita akan membahas tentang hukum kesetimbangan dan tetapan kesetimbangan yang merupakan bagian dari bab kesetimbangan kimia. Nah, sekarang kita mulai dengan hukum kesetimbangan. Nah, menurut hukum aksi massa atau hukum kesetimbangan, bahwa dalam keadaan setimbang, hasil kali konsentrasi zat-zat hasil reaksi dipangkatkan koefisiennya dibagi dengan hasil kali konsentrasi zat-zat bereaksi dipangkatkan juga dengan koefisiennya akan mempunyai nilai yang tetap pada suhu yang tetap dan disebut dengan tetapan kesetimbangan atau yang disimbolkan dengan K. Jadi intinya hasil kali konsentrasi produk dipangkatkan koefisien dibagi dengan hasil kali konsentrasi pereaksi atau reaktan yang dipangkatkan dengan koefisien. Itu adalah yang disebut dengan hukum kesetimbangan atau tetapan kesetimbangan. Baik, persamaan tetapan kesetimbangan kita lihat berdasarkan hukum kesetimbangan tersebut yang sudah tadi disampaikan. Untuk kesetimbangan homogen artinya yang fasanya sama, zat-zat reaksi maupun hasil reaksi fasa sama. Persamaan tetapan kesetimbangan sesuai dengan stoikiometri reaksi secara umum adalah sebagai berikut. Ini misalnya reaksi antara A dengan B menjadi C tambah D. Koefisiennya adalah A, B, C, D. Nah, maka persamaan tetapan kesetimbangannya dapat dirumuskan sebagai berikut. Jadi K sama dengan konsentrasi produknya adalah C, dipangkatkan koefisien. Koefisiennya juga C kecil, dikalikan dengan D pangkat D, D-nya D kecil, dibagi dengan reaktan, konsentrasi reaktan pangkat dengan koefisien. Kemudian ini B pangkat koefisien juga. Jadi A, B, C, D kecil adalah koefisien, A, B, C, D yang besar adalah zat yang bereaksi. Ini secara umum adalah penulisan tetapan kesetimbangan. Kita lihat contoh yang lain. Harga tetapan kesetimbangan yang didasari oleh konsentrasi atau berdasarkan konsentrasi bisa juga ditulis dengan simbol KC. Contohnya misalnya N2 bereaksi dengan H2 membentuk NH3. Nah, kalau dihitung tetapan kesetimbangannya berdasarkan konsentrasi, maka rumusan KC-nya adalah konsentrasi NH3 pangkat 2. Jadi produk dipangkatkan koefisien, kemudian dibagi dengan konsentrasi N2 pangkat 1 karena koefisiennya 1, dan dikalikan dengan konsentrasi H2 pangkat 3 karena koefisiennya adalah 3. Jadi konsentrasi produk dibagi dengan konsentrasi reaktan. Nah, ini kalau di konsentrasi itu dinyatakan dengan kurung siku. Nah, jadi karena ini dinyatakan dengan kurung siku menyatakan konsentrasi, maka harga K-nya disimbolkan dengan KC. Nah, contoh berikutnya misalnya reaksi antara N2O4 berkesetimbangan dengan 2NO2. Nah, bagaimanakah rumusan KC-nya? Kira-kira bagaimana? Oke, tepat. Jadi rumusannya adalah KC-nya sama dengan NO2 pangkat 2 dibagi dengan N2O4 pangkat 1. Itu dalam kurung siku yang menyatakan konsentrasi. Ini kurang C-nya ya, karena di sini adalah KC. Contoh yang lain, CO ditambah dengan H2O gas menjadi CO2 gas tambah dengan H2. Dan reaksinya merupakan reaksi kesetimbangan. Maka harga KC-nya adalah konsentrasi CO2 pangkat 1 kali H2 pangkat 1 dibagi dengan konsentrasi CO pangkat 1 dan kali H2O pangkat 1. Nah, bagaimana harga tetapan kesetimbangan untuk reaksi yang heterogen? Reaksi yang heterogen artinya fasa dari zat-zat yang bereaksi berbeda. Nah, untuk kesetimbangan heterogen hanya zat yang berfase gas dan larutan saja yang menentukan harga tetapan kesetimbangan. Kenapa? Karena konsentrasi zat padat atau cairan murni adalah konstan, jadi dianggap tetap, sehingga harga K hanya ditentukan oleh zat yang berfasa gas dan berfasa larutan. Contoh misalkan seperti ini, BiCl3 fasanya larutan,
H2O liquid, kemudian BiOCl solid, dan HCl-nya adalah aqueous atau larutan. Maka harga Kc hanya ditentukan oleh konsentrasi HCl pangkat 2 dibagi dengan BiCl3 pangkat 1. Karena H2O fasanya solid, liquid, dan BiOCl adalah solid, sehingga tidak berpengaruh pada penentuan harga Kc, karena di sini dianggap tetap konsentrasinya. Kita lihat contoh lain yang berfasa berbeda atau reaksi yang heterogen. Nah, kesetimbangan heterogen yang menyangkut fasa larutan. Nah, tetapan kesetimbangan hanya ditentukan oleh komponen-komponen yang berfasa larutan, sedangkan komponen-komponen yang berfasa padat atau cair dianggap tetap, sama seperti tadi. Misalnya sekarang di sini Cu2+ larutan, H2O liquid, CuOH 2 kali solid, dan H+ berupa larutan. Maka harga Kc hanya ditentukan oleh H+ kuadrat, ini H+ kuadrat larutan dibagi dengan Cu2+, Cu2+ pangkat 1. Sementara H2O dengan CuOH 2 kali ini tidak diperhitungkan atau dianggap tetap. Baik, sekarang kita lanjutkan nilai tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan gas atau disimbolkan dengan Kp. Kalau tadi kita bicara Kc, sekarang kita bicara Kp. Nilai tetapan kesetimbangan yang diperoleh berdasarkan konsentrasi diberi lambang Kc. Tadi sudah dijelaskan. Sedangkan untuk tetapan kesetimbangan yang diperoleh dari nilai tekanan diberi lambang Kp. Dan biasanya ini adalah berlaku untuk reaksi yang melibatkan gas. Nah, sekali lagi, tetapan kesetimbangan untuk sistem kesetimbangan gas juga dapat dinyatakan berdasarkan tekanan parsial gas. Nah, tetapan kesetimbangan yang berdasarkan tekanan parsial gas disebut tetapan kesetimbangan tekanan parsial yang disimbolkan dengan Kp. Ini hanya mempertegas saja. Sekali lagi contohnya ini, N2 tambah 2 menjadi NH3, semuanya berfasa gas, maka K-nya Kp sama dengan P dari NH3 kuadrat. Nah, ini jadi tekanan parsial NH3 dipangkatkan koefisien dibagi dengan P tekanan parsial dari nitrogen pangkat 1 dan dikalikan dengan tekanan parsial dari hidrogen pangkat 3. Jadi ini rumusan dari Kp untuk reaksi N2, H2, dan NH3. Kita lihat contoh lainnya, misalnya ini reaksi antara A tambah B menjadi C tambah D. Koefisiennya adalah P, Q, M, dan N. Maka harga Kp-nya adalah tekanan dari C pangkat M dikalikan dengan tekanan dari D pangkat N, lalu dibagi dengan tekanan A pangkat P dan tekanan B pangkat Q. Nah, ini adalah rumusan Kp-nya. Nah, sekarang bagaimana hubungan antara harga Kc dengan Kp? Nah, hubungan antara harga Kc dengan Kp dapat dirumuskan dengan Kp sama dengan Kc kali R kali T pangkat delta N, di mana Kp adalah tetapan kesetimbangan tekanan gas. Kemudian Kc tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi. Lalu R adalah tetapan gas yang besarnya 0,082 dan T adalah suhu dalam Kelvin. Sementara delta N adalah selisih jumlah koefisien gas produk dikurangi dengan jumlah koefisien gas reaktan. Jadi delta N itu adalah koefisien sebelah kanan dikurangi dengan koefisien sebelah kiri. Nah, ini kita bisa menghitung harga Kp dengan rumusan lain selain dari rumusan yang sudah tadi diberikan. Jadi Kp sama dengan Kc kali R kali T, di mana RT-nya dipangkatkan dengan delta N. Baik, sekarang kita lihat contoh-contoh soalnya. Nah, ini soal yang pertama, rumusan tetapan kesetimbangan untuk reaksi kalsium karbonat CaCO3 fasanya solid, lalu CaO juga fasanya solid, CO2 fasanya gas. Maka rumusan tetapan kesetimbangan yang paling tepat adalah di antara A, B, C, D, mana yang paling tepat?
Iya benar, jawabannya adalah yang paling tepat adalah E. Kenapa E? Karena untuk pasa solid, nah ini untuk CaCO3 dan CaO pasanya solid dianggap tetap, konsentrasi dianggap tetap, maka harga tetapan kesetimbangan dipengaruhi oleh konsentrasi dari CO2. Kita lanjutkan dengan soal yang kedua. Dalam ruangan 1 liter terdapat kesetimbangan antara gas N2 nitrogen, H2 dan NH3. Sesuai persamaan reaksi, 2NH3 menjadi N2 tambah dengan 3H2. Nah, pada saat kesetimbangan terdapat 0,01 mol nitrogen, 0,01 mol H2 dan 0,05 mol NH3. Maka harga tetapan kesetimbangan reaksi tersebut adalah. Nah, ini dia hasilnya. Oke, kita bahas. Nah, reaksinya adalah 2NH3 menjadi N2 tambah dengan 3H2 dan rumusan KC-nya adalah produk dibagi dengan pereaksi dipangkatkan koefisien. Berarti di sini produknya N2 pangkat 1, lalu H2 pangkat 3, pereaksinya adalah NH3 pangkat 2. Nah, karena di sini data-datanya sudah dalam keadaan setimbang pada kesetimbangan, berarti ini sudah dalam keadaan setimbang. Tinggal dimasukkan saja ke dalam rumusan. H2-nya berarti 0,01, maaf, N2-nya 0,01, H2 juga 0,01 pangkat 3, lalu dibagi dengan 0,05 pangkat 2. Nah, ini kalau kita selesaikan, maka yang ini 0,01 dikalikan 0,01 pangkat 3, berarti ini kan sama dengan 10 pangkat min 8 ya, 10 pangkat min 8, betul? Baik, ini dia jawabannya untuk soal tersebut. Kita lihat, kita bahas. Untuk reaksinya adalah NH3 ditambah dengan menjadi N2 tambah dengan 3H2, di mana rumusan KC-nya adalah produk dibagi dengan bereaksi. Produknya ada N2 pangkat 1, lalu H2 pangkat 3, kemudian NH3 pangkat 2. Karena ini datanya sudah dalam keadaan setimbang, ini pada saat kesetimbangan, berarti angka-angka ini sudah dalam keadaan setimbang. Tinggal dimasukkan saja ke dalam rumusan. N2-nya 0,01 pangkat 1, lalu H2-nya 0,01 pangkat 3, ini pangkat 3, lalu NH3-nya 0,05 pangkat 2. Nah, ini kalau kita selesaikan, berarti ini sama dengan 10 pangkat min 8. Jadi 0,01 kali 0,01 pangkat 3, ini ada 10 pangkat min 8. Nah, kemudian dibagi dengan 0,05 kuadrat atau boleh 0,0025 ya. Nah, dibagi dengan 0,025. Nah, kalau sederhanakan berarti ini kan sama dengan 10 pangkat min 8 dibagi dengan 25 kali 10 pangkat min 4. Ini pangkat min 4. Nah, berarti kan ini sama dengan 1 dibagi 25. 1 dibagi 25. Nah, berarti jawaban yang benar adalah 4 kali 10 pangkat min 6. Berarti jawabannya adalah B. 4 kali 10 pangkat min 6. Baik, kita lihat soal berikutnya. Pada suhu 750 Kelvin terdapat kesetimbangan N2 tambah 3H2 menjadi 2NH3. Di sini sudah diketahui harga KC-nya 4,5 kali 10 pangkat min 2. Nah, jika R sama dengan 0,08, berapakah harga KP? Nah, berarti kita bisa menggunakan rumusan KP sama dengan KC kali R kali T pangkat delta N. Kita lihat sekarang jawabannya. Nah, ini dia jawabannya. Kita lihat, kita bahas sama-sama. KP sama dengan KC kali R kali T pangkat delta N. KC-nya adalah ada dalam soal 4,5 kali 10 pangkat min 2, lalu R-nya tetapan 0,08 dan T-nya suhu adalah
750 Kelvin. Lalu pangkat delta N. Delta N adalah koefisien ruas kanan dikurangi dengan koefisien ruas kiri. Berarti di sini 2 dikurangi 4. Berarti koefisien kanannya 2 dan kirinya 4. Jadi 2 dikurangi 4. Sehingga delta N-nya sebanyak 4. Maaf, 2 dikurangi 4. Nah, kalau kita selesaikan, ini berarti 4,5 kali 10 pangkat min 2 dikalikan 0,08 kali 750. Ini 0,08 kali 750 adalah 60. Berarti ini sama dengan 4,5 ya, 4,5 kemudian dikalikan dengan 10 pangkat apa nih? 10 pangkat min 2 ya. 10 pangkat min 2 dikalikan dengan 60. Berarti 60 pangkat min 2. Nah, nanti kan ini 4,5 kali 10 min 2 dikalikan 60 pangkat min 2. 60 nya dikebawahkan, maka hasilnya adalah ini. Nah, ini 4,5 kali 10 pangkat min 2 dibagi dengan 60 pangkat 2. Nah, kalau ini diselesaikan, maka hasilnya adalah 1,25 kali 10 pangkat min 5. Jawabannya adalah E. Nah, inilah contoh-contoh soal untuk kesetimbangan kimia, tetapan kesetimbangan kimia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.